satu hal yang ingin Idik sampaikan, setiap langkah, setiap pijakan, setiap pilihan yang kalian pilih itu akan berimbas surga atau neraka bagi orang tua. Serius, itu bohong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan dermawan semua, jumpa lagi dalam dialog antar jiwa. Selamat sore Kang Idik. Di kursi panas ini. Di kursi panas. Jadi buat kalian yang nonton, jadi duduk di sini itu nggak hanya cuma duduk gitu, ada rasa gimana gitu, gitulah pokoknya. Harus cobain. Oke, saya mengundang siapa aja yang mau kesini, yang mau berbincang dengan saya, boleh lewat email ataupun WA saya. Siapapun aja. Tinggalkan di kolom komentar. Oke Kang Idik. Saya kenal Kang Idik udah lumayan lama ya. Mungkin sekitar 2 tahunan, dan saya lihat proses hijrah Kang Idik itu Masya Allah pokoknya malah selalu ada di mana-mana. Entah itu di sini, di sana, pokoknya ada. Asal tidak tahu kan. Boleh kasihkan saya tahu apa sih yang menyebabkan Akang awal ingin berhijrah itu? Awal hijrah. Pokoknya apa yang membuat Akang berpikir untuk berhijrah gitu? Monggo silakan Kang Idik. Jadi gini sih Kak, kalau misalkan ngomongin hijrah tuh kita nggak bisa kayak gini, nggak bisa kalau misalkan sekarang orang ayeuna yang hijrah teh kunaon Sunda. Mangga pada di orang siap Sunda. di ngatos bahasa Inggris oke. Ngeri bahasa Arab. Insyaallah moal. Jadi kalau misalkan ngomongin hijrah itu kan proses gitu. Nah, proses awal yang benar-benar kayak dik maneh tong kieu wae gitu kan. Ya dik lu jangan gini terus kan. Jadi lu harus ada proses, lu jangan kayak gini terus gitu. Itu tuh ketika ada salah seorang bisa dibilang lingkar dekat di lingkungan Keluarga. No bukan sahabat. Sahabat bukan, lebih ke teman. Intinya ada celoteh kecil dari ibu tuh kayak gini. Ternyakanya nah itu. Ternyata apa ini teh? Jadi ya kasarnya kayak gini, ibu tuh melihat figur orang itu tuh kayak di dia ketika pulang ke rumahnya itu wah gitu kayak pendiam gitu kayak gimana. Nah sebenarnya dia pendiam sih sebenarnya mah gitu, pendiam mah malu-maluin kayak gitu. Nah jadi sebenarnya ya kayak gitulah dari ibu tuh ketika melihat si orang itu teh, nah hanya nyangka ibu mah gitu. Nah kalimat itu sebenarnya kayak kan didiknya yakinnya kayak gini Kang, kalau misalkan kita kan bisa ngomong sama Allah nih, kita bisa ngomong sama Allah, kita bisa ngedenger sama Allah, kita bisa ngeliat pun sama Allah. Ketika ibu ngomong nanti tadi astagfirullahaladzim, ternyakanya gitu, ternyata tuh abi seueur dosa gitu, jadi abi seueur hilafna karena hutang sok hilaf. Nah kayak gitu. Nah jadi pokoknya nama ketika itu teh, ketika ibu bilang itu tuh, itu adalah dialog antara Allah dengan Idik gitu kan, dengan saya. Dik, lo harus rubah gitu. Cuman kalimatnya itu keluar dari lisan ibu gitu. Jadi di situ Allah memberikan perantara dari ibu. Nah dari situ mulailah, itu belum mengenal Sif, maksudnya kayak akun Instagram kayak gitu, belum mengenal. Karena kalau misalkan teman-teman tahu, Idik itu pernah punya Instagram SMK dan itu ngerasa nanti Instagram itu terame gitu. Karena pas awalan buka teh kan ya awalan kita bikin Instagram kan explore-nya itu kan lebih ke nama teh acak lah gitu kan, segala aya gitu kan. Namun sih gitu kan, nggak tutup. Nah dari saat itu tuh ada nih, ya nggak apa-apa lah ya, ada mantan nih. Punya mantan? Enggak sih, serpihan masa lalu. Pernah ada yang mau gitu? Mungkin dia agak sedikit gimana gitu kan. Dan sebenarnya bingung gitu, nasi makin baik gitu kan.
kaset gitu kan. Gitulah pokoknya mah. Merendah. Meninggi sih. Jadi merendah untuk meninggi. Jadi kan salah Balik lagi aja. Intinya kayak gini. Jadi kata Mas itu kayak gini. Ya kita kan nggak tahu kan Fadilah hidayah dari mana saja. Nah dari mantan itu bilangnya kayak gini. Rame tahu Instagram itu kita bisa ngeliat video dari artis inilah karena memang dia itu penggiat sosial media gitu. Berarti itu penting juga ya mantan. Penting kan kita itu harus belajar dari masa lalu. Gitu kan. Tapi masih penting kan sekarang? Ya ingat. Jadi melupakan itu nggak bisa kan, tapi kita bisa mengelola hati. Masih sayang gue. Enggak dong. Kan ada kamu. Kok dulu ya? Ya Allah ya Rabbi. Lanjut. Intinya kayak gitu lah. Jadi kata dia tuh rame loh, kita bisa lihat dari video dari si artis ini gitu, bisa dari siapa gitu. Di situ mulailah kita install ulang lagi. Terus kan karena pakai Facebook waktu itu, alhamdulillah abdi Facebook di kelas genep SD Kang. Abdi ngadamel Facebook 2000 kabatur. Pangadamelkeun Facebook 2000 pada saat itu. Kayak gitu. Emang jangan biasa ya, Ben? Umur berapa kan 2000? SD 2000. SD waktu itu bikin Facebook itu 2000. Masih berapa tahun? Titut. Habis 98 masih muda, walaupun agak sedikit boros tapi jiwa masih membara. 98. Saya kira 89. Begitu tua. Emang sih kumis rada-rada tua. Lanjutkan. Nah, jadi balik lagi ke yang tadi. Nah, install kembali gitu Instagram tuh. Nah, ketika diinstal tuh kan mulai gitu kan kita ya yang namanya random kan masih dengan suka konser-konser kayak gitu giniannya. Jadi intinya kalimat ibu itu hanya menjadi percikan cek korek api itu percikan doang belum dikasih gas membara belum baru percikan sih itu baru kayak wah udah rubah ya tapi jauh pisan di aplikasi nama gitu kan. Nah setelah itu teh mulai ada salah satu ceramah One Minute Buster itu lupa lagi sih itunya nama pokoknya tentang One Minute Buster kayak gitu tapi tentang kehidupan waktu itu bener-bener kayak ngena banget lah gitu. Nah udah itu mulai karena di rumah ada wifi, nggak sombong ya, di rumah ada wifi gitu. Mulai cari Ustadz Hanan Ataki karena bener gitu. Ketika pertama kali ngedengar Ustadz Hanan Ataki itu nggak sama sekali berpikiran bahwa orang yang berbicaranya itu adalah laki-laki gitu. Jadi awalan ketika dengar One Minute Buster dari Ustadz Hanan Ataki itu perempuan gitu. Ketika kita lihat di YouTube ternyata wah masya Allah gitu kan laki-laki gitu. Di situ dengar. Nah karena memang jiwa mudanya itu masih membara gitu. Jadi pertama kali itu tergugah dari ceramah kaum Ansor dan Muhajirin di situ. Gimana? Jadi intinya di situ kaum Muhajirin itu dibantu oleh kaum Ansor. Yang dimana amaliyah kaum muhajirin itu dimiliki juga oleh kaum ansor gitu. Nah di situ posisinya Idik banyak teman-teman yang padahal canikah gitu tapi Idik bisa bantuan deh gitu. Padahal kan Nabi teh canikah gitu. Cacan sama semua. Yang dipertegas dong gitu. Takutnya terjadi khilafiyah di antara kita gitu. Nah jadi ketika itu teh mulai di situ mulai suka sampai berdoa ketika itu ya Allah saya pengen masuk komunitas itu gitu ya komunitas Ustadz Hanan Ataki itu gitu. Nah di situ ditemukanlah Allah itu menjawab dengan salah satu komunitas gitu ketika yang itu yang di Cianjur juga sama. Ya singkat cerita kita berjalan panjang alhamdulillah di situ gitu mulai mengenal oh ternyata hijrah tuh kayak gini ya gitu. Oh ternyata kan sebelumnya dia aktif hanya aktif di keorganisasian sekolah gitu kan ya atau kuliah kayak gitu. Kalau di luar kan baru pertama kali saat itu gitu. Ya. Jadi ketika berhadapan dengan orang-orang yang berlatar belakangnya beda-beda, pola pikir beda-beda gitu, ya bisa dibilang
visi misi kan setiap orang kan memilikinya masing-masing dong gitu. Betul. Setiap pribadi pasti memiliki tujuannya masing-masing gitu. Ketika itu wah ternyata subhanallah gitu kan, subhanallah perjalanan itu. Ya dibalik semua itu, Idik belajar tuh berarti kita tuh ya Idik gitu ya, berarti kita tuh benar-benar harus berubah gitu. Jadi memang kayak gimana ya, kayak air lah gitu kan, maksudnya kayak air tuh mengalir gitu. Jadi udah langsung akhirnya ketika cek ibu nanya di sana kan, ketika ibu ngasih percikan itu gitu. Tapi di sini saya bilang bahwa ibu Idik sayang banget sama ibu, tapi nggak bisa ngomongnya ya. lanjutkan itu untuk ibu, lanjutkan itu penting untuk ibu. Enggak, pokoknya intinya jadi sebenarnya yang gaya pakai bahasa Inggris gitu kan ya, tapi itu bisa gitu. Intinya dari semua hal yang pernah Idik lakuin di rumah, hal-hal yang ya dengan sedemikian rupa gitu. Intinya Idik hanya ingin minta maaf sama ibu karena pertama kali Idik minta maaf selain di bulan selain di Idul Fitri itu, Idik minta maaf pas lulusan waktu sekolah. Nyong atuh, aku TK. Bisi. TK Lulus dong. Masuk mah kuliah area SP tuh lulus mah. Ya, itu ya kayak gitu. Berarti awal hijrah tahun berapa, Kang? Kelas 3. 3 apa? 3 SMK. 3 SMK. Tahun berapa itu teh? Abdi 2016 lulus. 2016. Berarti sekitar 2016. Sekarang 2020 berarti 4 tahun ya, kan proses hijrah itu 4 tahun. 4 tahun. Itu gimana sih Kang bisa bertahan selama itu kan apa sih motivasi utamanya gitu? Itu pasti otomatis kan dalam 4 tahun tuh gak mungkin dong lancar-lancar aja dalam hijrah tuh, pasti akan ada namanya cobaan, ujian. Nah gimana sih caranya agar kita bisa melewati semua cobaan itu gitu? Kadang kayak gini sih, kalau misalkan untuk ayah bahasa kayak gini istiqomah mah berat sana, anu hampang mah istirahat gitu kan. Kata Dilan tuh berat itu rindu kan, bukan istiqomah. Iya sih, tapi sayangnya aku bukan Dilan. Aku bukan Dilan gitu. Ini intinya kayak gitu. Nah jadi kalau misalkan bilang istiqomah itu jauh sih Kang dari istiqomah. Cuman kalau misalkan ditanya kayak gini, Dik, kenapa sih masih ingin beraktivitas di dunia Hijrah. Ya di dunia hijrah lah ya, kita bisa dibilang di dunia hijrah gitu. Kenapa sih? Nah salah satu diantaranya itu ini pernah sedih tapi ini serius. Jadi pernah mimpi itu pas pulang, tapi serius ya Allah Gusti. Keinget tadi soalnya Astagfirullahaladzim, berembun. Jadi intinya kayak gini kan. Jadi ketika itu Idik pernah mimpi, dan di mimpi itu Idik bener kayak udah berkegiatan di luar atau beraktivitas, lupa lagi nggak tahu sekolah atau kayak gimana. Nah pas pulang ke rumah itu bapak udah nggak ada. Biasanya nggak ada. Maksudnya di mimpi. Ayah kayaknya kayak bisa nyarekan. Perasaan masih ada gitu kan, Ada masa kaget kan itu kan mimpi tadi ya. dimakai bintang gitu. Nah kayak gitu. Nah kayak gitu teh Idik ya wallahu alam sih, mungkin pada saat itu Idik sholat masih kena menjalankan, belum berusaha untuk mendirikan gitu, kurs aukur menunaikan. Antara balapan sholat jeung rosi masih kena balapan Idik anu sholat gitu kan ya itulah gitu kan. Nah ketika itu karena Idik sering seperti itu, mungkin Allah tuh memberikan kayak Dik, ini loh orang yang menjadi tulang punggung, orang yang memberikan ya maksudnya kehidupan di sini secara secara dohirnya lah ya. Kalau hakikatnya pasti Allah Subhanahu Wa Taala. Nah orang yang memberikan itu ya pada saat itu ya kerdiriung-riung gitu kan, pas pulang tuh udah rame gitu. Nah di situ ini bener-bener nangisnya pas tidur pun
Idik sadar gitu bahwa Idik itu lagi nangis gitu. Itu sekitar 2 atau 3 kali gitu ngalamin kayak gitu tuh. Dan entah kenapa gitu, kalau kayak gitu tuh rasanya pengen dipeluk gitu loh manjanya. Maksudnya pengen dipeluk itu kayak pengen deket-deketan sama orang tua gitu kan, pengen kayak gitu. Nah, sih tadi pertanyaannya. Intinya seperti itu gitu, karena memang kayak gitu bukan sekali tuh teh kayak gitu teh. Jadi keinget kan bahwa orang tua itu nggak menginginkan hasil dari kerja kamu. Orang tua itu nggak menginginkan mobil, motor atau apapun hasil dari jerih payah seorang anak gitu. Ya walau alam sih kan ini gak pernah ngobrol sampai kayak gini kan dengan orang tua. Cuman lebih ke kayak gini yang Idik yakini, yang Idik tahu selama itu bahwa senyumnya anak adalah senyumnya orang tua, tangisnya anak adalah tangisnya orang tua. Ketika kita berusaha untuk tetap tersenyum, ketika kita berusaha untuk tetap kayak aku bahagia loh Pak gitu kan, aku bahagia loh Bu gitu. Nah ketika seperti itu ya kurang lebih ya itu sih gitu yang menjadikan Idik beberapa kali bangun ini tuh keinget bahwa ada 3 amalan yang tidak akan terputus. Salah satu diantaranya itu adalah anak yang soleh. Ya walaupun nama saya bukan soleh gitu kan, tapi kan hadis di situ soleh di situ ya yang berbakti gitu kadang-kadangnya. Walaupun Idik teu bakti gitu kadang sok ngedul gitu kan. Gitu nih mah gitu. Terus tapi dina hate mah nyaah gitu. Dina hate mah nyaah gitu. Nah kayak gitu kan. Nah di situ gitu. Ya seenggaknya kalau misalkan sekarang Idik masih belum waktu itu masih belum berpenghasilan dan sekarang pun udah kerja tapi tetap masih minta kadang-kadang. Ya enggak kadang-kadang Kang gitu. Kalau disebut kadang-kadang nanti Bapak nonton wah kadang-kadang gimana senang kan? Ngasih lagi bahaya. Enggak kayak gitu, itu menyangkut kehidupan di esok hari gitu kan. Siap bicara tentang keluarga, terutama ibu ataupun ayahnya, orang tua terutama ibu. Saya pribadi jujur saya nggak bisa ngomong apa-apa. Kenapa? Karena pentingnya seorang orang tua untuk diri kita itu benar-benar wah intinya. Bahkan saya bertahan sampai sekarang pun istilahnya mungkin karena orang tua gitu. Saya istilahnya mah kalau kita berbicara tentang putus asa, saya sempat putus asa. Tetapi saya lihat orang tua, saya coba untuk mampu bertahan sampai sekarang ini. Alhamdulillah. Pokoknya orang tua adalah segalanya untuk saya pribadi dan untuk kita semua. Jadi bagi siapapun, saat kalian berada di dalam titik yang benar-benar terlama, titik yang benar-benar terhitam, ingat orang tua kalian yang telah melahirkan kalian, yang telah mengandungkan 9 bulan, bahwa kalian adalah harapan mereka. Bahkan saat mereka meninggal, kalian adalah hal yang akan amalnya terus mengalir untuk mereka. Makanya saat bicara orang tua saya tidak bisa apa-apa saja kan diam. Karena saya pribadi kalau masalah orang tua, banyak hal yang saya rasakan, banyak hal yang selalu saya pendam, bahkan saya tak bisa ucapkan untuk orang tua. Tapi untuk mama, saya sayang untuk mama. Walaupun saya udah tua seperti ini, saya selalu merasa jadi anak kecil saat hadapan orang tua. Jadi nggak peduli ya kasarnya mau berapa tinggi pun jabatan kalian, mau berapa tinggi pun kalian memiliki posisi penghasilan bermiliar-miliaran pun, tetap kalian di depan orang tua itu adalah anak kecil yang pengen makan gitu. Itulah orang tua gitu. Dan mungkin Idik baru berani bilang saat ini, tapi nggak tahu sih, Idik nggak tahu pernah bilang dengan teman-teman di komunitas atau belum. Idik belum Idik kan sedikit lupa. Ini mah buat kalian yang nanti nonton, yang sekarang mungkin ya, yang sekarang lagi nonton. Ketika kalian minta sesuatu kepada orang tua, mungkin ada orang tua yang bilang gak punya uang, mungkin ada orang tua yang bilang keheula atau kumaha gitu kan, menunda gitu. Tapi asal kalian tahu gitu, di balik senyum, di balik
ekspresi gembira yang kalian lihat di rumah itu ada begitu banyak rintangan roller coaster gitu kan ya, emang tuh ya roller coaster kan ya, tapi ada kebalit bahasa Inggris itu roller coaster itu yang kita nggak tahu gitu treknya itu seperti apa gitu. Bahkan ya Idik berani bilangnya karena kayak gini, jujur Idik itu nggak bisa ngomong langsung kayak Bu ya enggak gitu. Bahkan setiap bulan Ramadan pun Bu kayak gitu karena ya tahulah kalau anak laki-laki kayak gimana. Jadi iya gengsi sebenarnya jangan nangis aja gitu. Padahal ada hati mah merengek-rengek pengen dilus-elus gitu loh. Tapi bagi saya kalau kita lagi sedih, walaupun laki-laki atau perempuan itu menangis lah gitu. Kenapa? Menangis itu bukan tanda kalian tuh cengeng, tapi karena tanda kalian tuh masih punya hati. Itu menurut saya gitu. Iya sih. Karena Jadi kalau aku orang sudah yang sudah tidak punya hati, gak mungkin dia menangis. Oke kan, karena saya tidak memungkinkan, mungkin pesan terakhir. Intinya kayak gini. Satu hal yang Idik ingin tuh bahwa kita hidup di dunia itu tidak lepas dari usaha kedua orang tua. Yeah. Apapun itu, mau kecil atau besar, orang tua tetap berperan di situ. Satu hal yang ingin Idik sampaikan, setiap langkah, setiap pijakan, setiap pilihan yang kalian pilih itu akan berimbas surga atau neraka bagi orang tua. Serius, itu bohong. Yeah. Intinya kayak gitu. Itu aja. Iya. Oke. Mungkin itu aja kan untuk episode kali ini. Nanti kita sambung lagi di besok insya Allah, atau nanti malam setelah taraweh. Buka puasa. Karena sebentar lagi kita buka puasa nih. Selamat berbuka puasa untuk yang menjalankan. Tapi intinya dalam keadaan apapun kalian saat ini, bila kalian ada dalam titik yang benar-benar terlemah, berubahlah segera. Kalau kan lagi dalam proses, teruslah berubah, teruslah perbaiki. Minimal kalian perbaiki semua itu untuk orang tua kalian dulu, karena ridho Allah ada di ridho orang tua kalian. Itu aja kan, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan kapok ke sini. Terima kasih untuk kawan dermawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.